Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atin la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini, marilah kita terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin. Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya adalah jalan di pegunungan. Maknanya adalah bulan Sya'ban merupakan bulan yang tepat untuk memperbanyak kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendaki jalan kebaikan ini sebagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga umat muslim yang baik tentu kita harus mempersiapkan dengan baik, dengan ibadah yang baik, agar ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban terdapat malam yang penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang jatuh pada malam ke-15, yang insyaallah 6 hari lagi kita akan berjumpa pada malam tersebut. Pada malam ini banyak umat Islam yang melakukan ibadah dan amal seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil cara meraih ampunan pada malam nisfu Sya'ban dan mengapa perlu mengamalkan malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafizukumullah. Dari hadis sahih yang menjadi landasan amaliyah pada malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya yang berbunyi, Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahidin. Yang artinya, sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang menebarkan kebencian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Malam nisfu Sya'ban sudah diamalkan oleh para ulama salafus saleh
seperti Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Imam Adhabi dalam kitab Al-Muhadzab fi Iktasi As-Sunnah Al-Kabir. Imam Syafi'i menjelaskan, telah sampai kepada kami bahwa doa-doa dikabulkan pada malam 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, awal malam bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Dari sini sudah jelas bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam dikabulkannya doa-doa seorang hamba, maka sesungguhnya rugi jika kita tidak mengisi malam ini dengan ibadah, doa, dan amal kebaikan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat hafizakumullah. Ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita perhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah merekatkan tali persaudaraan dan menjauhi permusuhan, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Su'aib an-Nuzriyah qala hadatsana Abu bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, dia berkata telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Permusuhan tidak hanya menghambat ampunan Allah Subhanahu wa taala, namun juga terhalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis la yadkhulul jannata qati'ur rahmi rawahul Bukhari, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari. Momen nisfu Sya'ban merupakan kesempatan yang baik untuk mempererat tali persaudaraan dan menjauhi permusuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan saling memberi sedekah kepada sanak saudara, kepada tetangga, teman, dan sesamanya. Hal ini penting karena menghilangkan permusuhan dapat menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dari malam nisfu Sya'ban adalah memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi terhadap kemusyrikan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat utama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Kemudian Imam Ibnu Hibban bertanya, faqultu wa in zana wa in saraqa. Kemudian walaupun ia berzina dan mencuri. Kemudian Nabi berjawab, qala wa in zana wa in saraqa. Nabi pun menjawab, walaupun berzina dan mencuri. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidak hanya itu, orang kafir yang dosanya banyak, walaupun kekafirannya telah berlangsung selama bertahun-tahun, ketika ia mau bertobat kepada Allah dan masuk
Islam, maka diampuni segala dosa-dosa yang lalunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kufur, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali memerangi Nabi, sungguh kepada mereka sunnah aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Orang yang beriman, tidak musyrik dan tidak memiliki permusuhan, memiliki harapan besar mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga adalah ampunan Allah sangat luas bagi siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law akhtatum hatta yablugha as-samaa'a thumma tubtum lataba alaikum. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, andai kalian keliru hingga mencapai langit lalu kalian bertobat, niscaya Ia akan menerima taubat kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Allah mengampuni terhadap hamba-Nya. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang, yaitu orang yang musyrik dan orang yang menebar permusuhan. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan momentum malam nisfu Sya'ban ini untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita, mempererat tali persaudaraan kita, dan menghentikan permusuhan-permusuhan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadiyal mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikul